pagi, good morning, selamat bertemu kembali untuk para siswa kelas 12. Hari ini kita akan belajar tentang writing a report, menulis sebuah laporan. Ini kita menginjak pada bab 2. Apa yang dimaksud dengan report text? Ini kita bisa lihat. A report is a statement to describe the finding of research. Reports are usually a formal account of the result of an investigation or observation. Reports can be short, just one page, or very long documents. Ini secara singkat, laporan adalah pernyataan yang mendeskripsikan sesuatu yang kaitannya dengan riset, misalnya hasil penelitian. Laporan itu biasanya dalam bentuk formal sebagai hasil dari investigasi atau sebuah pengamatan. Laporan itu bisa dalam bentuk pendek, short, bisa juga dalam bentuk yang agak panjang berupa dokumen. Yang dalam bentuk pendek, laporan itu bisa dalam 1 halaman. Seperti yang sudah saya kirimkan ke kalian minggu lalu, itu contoh laporan dalam 1 halaman. Kemudian, structure of report text, susunan dari report text atau teks laporan. Itu kalau mungkin kita buat dalam bentuk yang agak panjang, ini ada beberapa bagian. Title, itu judul. Kemudian table of contents, itu daftar isi. Executive summary, itu biasanya berupa ringkasan. Background, itu latar belakang. Main body, itu sebenarnya keseluruhan dari isi atau isi dari sebuah laporan. Conclusion or recommendation, itu kesimpulan dari laporan yang kita tulis. References, itu berupa acuan atau rujukan. Ketika kita menulis laporan, kita bisa pakai bahan rujukan mungkin dari beberapa buku sebagai referensi atau acuan rujukan dalam menulis sebuah laporan. Appendices itu artinya lampiran. Lampiran yang kita yang kita sisipkan dalam sebuah laporan. Itu ada lampiran namanya appendices. Kemudian generic structure of report text. Ini susunan dalam sebuah laporan itu ada 2. General classification, itu artinya klasifikasi secara umum. General statements that describe the subject of report, description and classification. Di pernyataan umum yang mendeskripsikan subjek, jadi kegiatan sebuah laporan. Itu nanti ada deskripsinya dan klasifikasinya. Dan yang kedua, description. Tell what the phenomenon under discussion. Ini menceritakan atau memberitahukan tentang gejala yang ada dalam laporan itu. Misalnya, qualities, habit, and behaviors. Laporan itu biasanya bisa berupa suatu kegiatan, qualities, habit, itu kebiasaan, behaviors, tingkah laku. Mungkin contoh yang sudah ada, yang sudah saya kirimkan minggu lalu, itu bisa kita sebut sebagai suatu perilaku. Jadi yang minggu lalu saya kirim itu kita sebut sebagai perilaku dalam masyarakat. Kemudian language feature of report text atau unsur kebahasaan yang dipakai dalam laporan atau teks report text. Maaf, ini report kurang T1. Misalnya non phrase, kata benda atau frase benda biasanya digunakan. Untuk yang personal pronouns is limited. Untuk penggunaan kata ganti orang itu biasanya tidak banyak digunakan, biasanya terbatas atau limited. Kebanyakan yang digunakan adalah noun, kata benda, non phrase, frase benda.
Dan yang kedua, most report are written in the present tense. Sebagian besar laporan itu ditulis dengan menggunakan tensesnya adalah sekarang atau present tense. Walaupun sebenarnya juga kadang-kadang kita menggunakan dua tenses, karena kadang kegiatan itu bisa dilakukan di masa lalu kita menggunakan past tense, atau yang digunakan untuk kegiatan saat ini atau present. Dua-duanya sebenarnya bisa digabung antara past dan present, tapi sebagian besar dalam report text itu yang digunakan adalah present tense. Kemudian ketiga, some report are use technical scientific terms. Laporan itu menggunakan teknik kaitannya dengan kajian ilmiah, kaitannya dengan suatu yang ilmiah atau scientific. Dari sebuah laporan itu beda dengan description, walaupun sebenarnya report text itu bagian dari description text. Kalau description text kadang-kadang bersifat subjektif karena bisa juga untuk iklan. Tapi kalau yang report text itu kajiannya ilmiah. Kemudian yang berikutnya, keempat, uses some action verbs. Sebagian besar memang menggunakan kata kerja yang kaitannya dengan kegiatan. Misalnya kita bisa membuat laporan kaitannya dengan prakerin atau mungkin kunjungan industri, industrial visit atau apprenticeship. Kemudian yang berikutnya, linking verb are use, kata kerja penghubung atau linking verbs yang digunakan misalnya is, are, has, have, belong to give coherence, untuk memberikan kalimat penghubung supaya satu dengan yang lain itu ada kaitannya, coherence. Kemudian berikutnya, ini saya berikan contoh untuk identify the structure of report text. Teks yang saya kirimkan minggu lalu itu misalnya saya beri contoh untuk kita identifikasi dari atas, walaupun mungkin ini tidak semuanya saya sebutkan karena report text itu hanya dalam satu halaman. Misalnya title, judul dulu adalah The Influence of Social Media on Addictive in College Students. Ini judulnya laporan yang lalu. Kemudian B, background, latar belakang. Latar belakang itu dulu ada di paragraf awal. Background atau latar belakangnya adalah social media has become a primary, ini salah ketik, primary pakai M, primary way for college students to communicate aspects of their daily lives to those within their social network. Ini ada di paragraf awal. Kemudian yang C, main body. Major part of the report is called the body. Main body itu aslinya isi. Jadi sebagian besar itu teks yang ada dari paragraf 1 sampai terakhir, memang sebagian besar adalah isi, baik yang dari awal sampai akhir paragraf. Biasanya dari paragraf yang setelah background itu isi sampai pada conclusion, nanti sampai kesimpulan. Yang D ini namanya conclusion, kesimpulan. Ini kesimpulan yang kita ambil dari teks adalah students are increasingly relying on social media to communicate with one another. Ini kesimpulan dari teks yang dulu sudah saya kirimkan. Kemudian yang E, references atau acuan, buku rujukan atau buku acuan yang digunakan sebagai sumber untuk menulis sebuah laporan. Ini persis saya tulis seperti yang ada di buku cetakan Erlangga. Ini contohnya, buku rujukannya adalah Perry A Social Media Usage. Kemudian yang kedua adalah Moreno MA Arsenif Kohler Christakis Evaluating College Students Displayed Alcohol. Ini jurnal, berbuat jurnal.
yaitu dua sumber atau dua rujukan. Rujukan itu bisa berupa buku, bisa berupa artikel, bisa berupa bacaan-bacaan yang digunakan sebagai sumber untuk menulis sebuah laporan. Ini untuk sementara yang bisa saya berikan hari ini. Mungkin untuk bisa lebih jelas, kalian bisa mencari sumber yang ada kaitannya dengan writing a report atau menulis sebuah laporan. Mungkin di bahasa Indonesia kalian sudah pernah membuat sebuah laporan kaitannya dengan laporan kunjungan industri. Tapi yang kaitannya dengan bahasa Inggris mungkin agak sulit, tapi nanti kalian bisa mencari sumber lain yang untuk melengkapi materi yang saya berikan. Saya kira sampai di sini dulu pertemuan hari ini. Mudah-mudahan paling tidak bisa digunakan sebagai materi untuk pembelajaran kalian. Selamat belajar, tetap semangat. Semoga semuanya dalam keadaan sehat. Thanks for watching and see you.